Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Lista. Selamat hari Minggu Kakak Julai. Adik-adik yang ada di rumah, sudah mandi belum? Pastinya sudah dong Kak. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Nah, Kakak Lista sudah mandi? Sudah dong Kak. Sudah siap memuji Tuhan? Pastinya siap. Nah, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya 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 ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Kita nyanyikan satu kali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik yang ada di rumah dan Kakak Lista, bagaimana sih cara kita menjawab ketika orang tua kita atau orang lain memanggil kita? Misalnya nih, Kakak Lista. Iya Kakak, ada apa? Nah, kita harus menjawabnya dengan sopan dan suara yang lembut. Adik-adik, terkadang kita karena asik sibuk bermain HP atau sibuk bermain dengan yang lainnya, sehingga kita tidak mendengarkan dengan baik apa yang orang tua kita bicarakan. Kita kadang cuek sama mereka, sibuk main-main. Nah, bagaimana ya Kakak Lista caranya mendengarkan dengan baik? Kita duduk dengan diam, mendengarkan dengan baik. Nah, begitu ya adik-adik. Semoga adik-adik di rumah juga bisa menjawab dan mendengarkan orang tua dengan baik. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendengarkan orang tua, terlebih mendengarkan Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Adik-adik yang belum bisa membaca bisa mendengarkannya. Kalimat yang keluar akan
Saya yang bacakan dan kalimat yang ke dalam Kakak Julai dan adik-adik yang membacakannya. Kita mulai. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Amin. Kita menyanyi Tuhan Kau Memanggilku. Siap mendengar, aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Kita ulangi sekali lagi. Doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Seorang ibu bernama Hana, suaminya bernama Elkana. Suatu saat dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh karena dia sangat sedih. Dia sudah lama menikah tetapi tidak punya anak. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, hanya mulutnya yang bergerak. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau mengingat hamba-Mu ini, maka berikanlah kepadaku seorang anak laki-laki, dan aku akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya, dan kepalanya tidak akan dikenai pisau cukur. Tetapi ketika dia berdoa, hanya mulutnya yang bergerak. Dan Imam Eli yang melihat perempuan ini mengatakan, apakah perempuan ini sedang mabuk? Kok hanya mulutnya yang bergerak? Tetapi Hana kemudian mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak mabuk. Tetapi sesungguhnya aku ini sedang bersusah hati. Aku sangat sedih karena aku tidak punya anak. Kemudian Imam Eli mengatakan, pulanglah, pergilah ke rumahmu, dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Kembalilah Hana dan Elkana ke rumahnya. Setahun kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Samuel, ketika dia sudah mulai bertumbuh besar, dia kemudian dibawa ibunya kembali ke rumah Tuhan seperti janjinya. Jadi Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Dia membawa
Tuhan, inilah anakku yang kuminta ketika itu kepada Tuhan, dan dia memberikannya kepadaku. Anak-anak sekolah minggu, seperti Hana yang menepati janjinya kepada Tuhan, maka kita juga sebagai manusia, apapun janji kita, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain, itu harus kita tepati, harus kita lakukan janji yang telah kita ucapkan. Ketika Samuel sudah berada dalam rumah Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli, dia bertumbuh besar. Suatu ketika dia sedang tidur, dia mendengar suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel datang kepada Imam Eli. Ya Tuhan, apakah engkau memanggil aku? Kata Samuel. Kata Imam Eli, tidak, aku tidak memanggilmu. Pergilah kembali tidur. 3 kali Samuel mendengar suara yang sama memanggil namanya. 3 kali juga Samuel pergi kepada Imam Eli untuk bertanya apakah Imam Eli yang memanggil. Ketika ketiga kalinya dia datang kepada Imam Eli kemudian mengerti bahwa yang memanggil Samuel ini pasti Tuhan. Kemudian berkata kepada Samuel, pergilah kembali tidur. Jika engkau mendengar lagi suara yang sama, maka katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar. Kemudian kembalilah Samuel tidur. Dia mendengar kembali suara yang sama memanggilnya, Samuel, Samuel. Kemudian jawab Samuel, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, aku akan menghukum Imam Eli bersama dengan anaknya Hofni dan Pinehas, karena mereka sangat mendukakan hatiku. Mereka sangat tidak taat kepada firman-Ku. Mereka mengambil korban persembahan umat tanpa ditegur oleh ayahnya. Mereka mengambil persembahan yang dipersembahkan umat, tetapi ayahnya tidak pernah menegurnya. Ketika pagi hari mereka bangun, kemudian Imam Eli mendatangi Samuel. Samuel, apakah yang difirmankan Tuhan kepadamu? Kemudian Samuel berkata, Tuhan, kata firman Tuhan, dia akan menghukum Tuhan beserta dengan Hofni dan Pinehas anak Tuhan. Kemudian Samuel ini semakin hari semakin bertumbuh besar. Dia semakin disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan yang difirmankan kepadanya semua terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Kemudian Samuel menjadi hakim di antara bangsa Israel seumur hidupnya. Dan kemudian dia kembali ke Rama, tinggal di sana karena di sanalah rumahnya. Dan dari sana dia memerintah seluruh Israel seumur hidupnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, Samuel sangat disertai Tuhan karena Samuel mau mendengar panggilan Tuhan. Dia mau melayani Tuhan dengan sungguh. Tetapi kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas dihukum oleh Tuhan bersama dengan ayahnya karena mereka mengambil persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita harus
Berbicaralah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggilnya seperti yang sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 3a. Berbunyi demikian. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Amin. Kita menyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyi sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan aktivitasnya adalah menghafal ayat hafalan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 9b. 1 Samuel pasal 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kita ulangi sekali lagi. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, kita juga lihat adik-adik yang sudah menghafal ya. 1 Samuel 3 ayat 9b berbunyi demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel pasal 3 ayat 9b bunyi demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel pasal 3 ayat 9b berbunyi demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Amin. 1 Samuel 3 ayat 9b berbunyi, berbicaralah Tuhan,
sebab hamba-Mu ini mendengar. Anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sudah bersama-sama beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka. Tolong ya Tuhan, supaya Papa dan Mama kami boleh selalu sehat, kuat dalam bekerja setiap hari. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka juga dikuatkan oleh Tuhan untuk selalu melayani kami setiap hari minggu. Kami semua ya Tuhan, selaku anak-anak sekolah minggu, kami berdoa kepadamu dalam masa-masa sekolah kami belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus memberi kami kekuatan untuk boleh belajar dengan baik, mengerti pelajaran kami setiap hari. Beri kami kesabaran, beri juga kesabaran kepada orang tua kami, supaya mereka tetap mengajar kami dengan penuh kasih sayang. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa dan negara kami, biarlah bangsa ini Tuhan selalu aman, damai, dan tentram. Orang-orang yang sementara sakit karena virus corona ataupun penyakit yang lain, kami mohon kepadamu Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Orang-orang yang merawat, dokter, perawat, Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga terus mengurus, terus merawat orang-orang yang sedang sakit dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami selaku anak-anak sekolah minggu supaya kami terus bertumbuh dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapak, dan saudara, Yesus minta kami terus dibina. Tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.
Adik-adik, hendaklah kita selalu mendengar pada perintah Tuhan seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu dan Shalom.